Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nasir Ames TV. Masih bersama saya Mas Topan. Di video kali ini aku mau membahas misteri sebuah jalan yang dikenal sangat angker. Jalan yang membelah sebuah hutan yang menghubungkan kota Batang dengan kota Kendal, yaitu jalur Alas Roban. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jalur Alas Roban ini terletak di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Medannya yang curam, berkelok-kelok, kanan kirinya hutan, dan masih minimnya penerangan membuat jalur ini kerap terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa. Bahkan masyarakat banyak yang menyebut jalur ini sebagai jalur tengkorak gara-gara sering terjadinya kecelakaan di jalur ini. Sejarah dari jalur Alas Roban ini sudah ada sejak abad ke-18 di masa penjajahan Belanda. Jadi awal dari pembangunan jalur Alas Roban ini adalah gagasan dari gubernur Belanda yang bernama Herman Willem Daendels. Saat itu pembangunan jalur Alas Roban ini mempekerjakan orang-orang pribumi secara paksa, dan saat itu banyak sekali menimbulkan korban jiwa akibat dari sistem kerja paksa tersebut. Karena orang-orang yang melaksanakan kerja paksa itu selain tidak dapat gaji, mereka juga tidak mendapatkan sarana kesehatan yang baik, sehingga banyak dari mereka yang sakit hingga meninggal dunia. Jadi sejak awal pembangunan jalur Alas Roban ini sudah banyak memakan korban jiwa. Tidak heran jika jalur Alas Roban saat ini mempunyai aura-aura negatif yang sangat pekat, atau orang biasa menyebutnya angker. Jalur Alas Roban ini dulunya juga pernah dijadikan tempat eksekusi dan pembuangan mayat dari korban Petrus atau penembak misterius yang terjadi sekitar tahun 80-an. Biasanya mayat dari korban Petrus itu digeletakkan begitu saja di sekitar pinggir jalan Alas Roban ini. Tapi anehnya, secara misterius beberapa hari kemudian, mayat-mayat dari korban Petrus ini bisa menghilang dengan sendirinya. Ada yang bilang mayat-mayat itu dimangsa oleh hewan buas, tapi ada juga yang mengatakan mayat-mayat itu diambil makhluk gaib penunggu Alas Roban ini. Ada banyak pengalaman menyeramkan dari orang-orang yang pernah melintas di jalur Alas Roban ini. Salah satunya yang cukup viral adalah kisah satu keluarga yang makan di warung goib. Kisah ini diceritakan oleh akun Twitter @bukanhasan. Jadi kisahnya seperti ini. Kejadian ini terjadi sudah cukup lama, yaitu sekitar tahun 2005. Dialami oleh Pak Jarod dan keluarganya saat melintasi jalur Alas Roban ini. Jadi pada saat itu Pak Jarod bersama keluarganya sedang melakukan perjalanan dari Temanggung ke Jakarta untuk menghadiri acara resepsi pernikahan salah satu keluarganya. Untuk menghindari jalan yang macet, Pak Jarod sengaja memilih berangkat agak sore hari, sekitar pukul 3 sore. Berangkatlah Pak Jarod bersama keluarganya menaiki mobil pribadinya. Lalu lintas pada saat itu cukup padat, tapi arus kendaraan masih tetap lancar. Sampai sekitar pukul 6 sore, mobil Pak Jarod memasuki kawasan Alas Roban. Semuanya masih berjalan normal dan lancar-lancar saja. Mereka masih bertemu dengan beberapa kendaraan di jalur Alas Roban ini. Hingga sekitar setengah jam mobil Pak Jarod memasuki jalur Alas Roban ini, tiba-tiba salah satu lampu depan mobil itu mati. Karena di jalur Alas Roban ini memang masih minim penerangan, Pak Jarod pun memutuskan untuk berhenti dan memeriksa kondisi lampu yang mati itu. Dia mengetuk-ngetuk bagian lampu yang mati itu, dan akhirnya lampu itu bisa menyala lagi. Perjalanan pun dilanjutkan. Namun anehnya, suasana semenjak lampu mobil Pak Jarod itu mati dan bisa hidup lagi agak berbeda. Suasananya itu menjadi sangat sepi. Yang awalnya banyak lalu lalang mobil melintas, kali ini tidak ada satupun kendaraan yang melintas atau berpapasan dengan mobil Pak Jarod ini. Sebenarnya pada saat itu Pak Jarod sudah merasa ada sesuatu hal yang aneh, tapi dia tetap berusaha berpikir positif dan terus membaca doa. Setelah melewati beberapa tikungan dan tanjakan, akhirnya mereka melihat sebuah warung tenda pecel lele di pinggir jalan.
Pak Jarod ingat betul bahwa di samping warung itu terdapat rambu lalu lintas warna kuning bertuliskan KM 15. Karena merasa badan sudah capek, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak untuk makan di warung itu. Mobil pun diparkirkan sebelah warung dan para penumpang keluar. Mereka disambut ramah oleh pemilik warung, seorang nenek tua yang rambutnya sudah putih. Lalu mereka pesan makan dan duduk lesehan di tikar. Saat menunggu pesanan makanan itu datang, tiba-tiba tercium aroma wangi melati. Beberapa dari mereka sempat tatap-tatapan, mengisyaratkan ada sesuatu hal yang aneh. Tidak beberapa lama kemudian, si nenek keluar membawa pesanan makanan dan minumannya. Sepanjang makan, bau wangi melati itu tidak hilang juga dan bahkan semakin menyengat. Setelah mereka selesai makan, istri Pak Jarod menghampiri si nenek untuk membayar makanan. Setelah menghitung beberapa saat, nenek menyebutkan angka Rp15.000. Si istri Pak Jarod pun kaget. Mereka semua berenam, makan dan minum semua. Tapi harganya kok hanya 15.000. Normalnya itu harga 15.000 hanya untuk satu porsi saja. Lalu istri Pak Jarod menanyakan ulang kepada nenek itu, apa nggak salah hitung, Nek? Semua 6 porsi kok hanya 15.000. Terus si nenek menjawab, tidak, harganya memang segitu. Namun karena yakin jika hitungan si nenek itu salah, istri Pak Jarod ini berinisiatif membayar 100.000 karena takut jika hanya membayar 15.000 sesuai dengan hitungan si nenek itu malah bisa rugi. Sebenarnya nenek itu merasa tidak enak menerima uang 100.000 itu, tapi karena istri Pak Jarod ini tetap memaksa, akhirnya si nenek mau menerima uang tersebut sambil mengucapkan terima kasih dan berpesan agar tetap hati-hati di jalan. Lalu mereka segera meninggalkan warung itu dengan perut kenyang dan badan yang sudah segar. Perjalanan pun dilanjutkan kembali. Setelah beberapa saat melanjutkan perjalanan, keanehan kembali terjadi. Di dalam mobil tiba-tiba tercium bau wangi melati itu lagi. Setelah itu laju mobil menjadi terasa sangat berat, seperti membawa beban yang sangat berat, dan bau wangi melati di dalam mobil itu juga semakin menyengat. Para penumpang semakin ketakutan dan keadaan semakin mencekam karena tiba-tiba mesin mobil mendadak juga mati. Padahal suasana saat itu sangat gelap dan tidak ada sama sekali kendaraan yang lewat. Pak Jarod pun mencoba menghubungi adiknya Handoko yang tinggal di Pekalongan untuk mengabari kondisinya itu. Namun saat itu telepon tidak bisa terhubung, entah karena tidak ada sinyal atau memang keluarga Pak Jarod saat itu sedang berada di dunia lain atau di alam goib. Tengah situasi yang sangat mencekam itu, tiba-tiba terdengar jendela mobil yang diketuk. Tok tok tok, seorang kakek misterius tiba-tiba sudah ada di samping jendela mobil. Para penumpang pun semuanya kaget dan menjerit ketakutan. Pak Jarod sebagai kepala keluarga mencoba untuk tetap tenang. Dia menurunkan kaca mobilnya dan mengatakan, mobil saya mogok, kek. Dan kakek misterius itu menjawab, saya bantu dorong ya, nak. Nanti setelah ketemu perempatan belok kanan ya, jangan ambil yang lurus. Bentar lagi itu sudah sampai. Setelah itu Pak Jarod pun menjawab, iya, kek. Karena kondisi di dalam mobil saat itu semua pada panik, Pak Jarod pun pikirannya seakan-akan blank. Karena jika dinalar, mana mungkin seorang kakek yang sudah tua renta mampu mendorong mobil seberat itu. Namun anehnya, mobil itu mampu didorong oleh nenek itu sendirian. Setelah beberapa saat, mesin mobil Pak Jarod kembali menyala. Pak Jarod pun keluar mobil untuk mengucapkan terima kasih. Namun anehnya, si kakek misterius itu sudah tidak terlihat lagi. Perasaan Pak Jarod saat itu semakin tidak karuan. Namun Pak Jarod berusaha untuk tetap tenang. Setelah itu dia kembali masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama memacu mobilnya, ternyata benar apa kata si kakek misterius itu. Mereka sampai di perempat jalan. Lalu mereka memilih belok ke kanan sesuai pesan dari kakek misterius tadi. Dan tak lama setelah itu, sampailah mereka di jalan besar yang terang benderang. Suasana jalanan yang sepi dan mencekam berubah seketika. Ramainya lalu lintas mobil dan motor sudah mulai terlihat. Bersamaan dengan itu, ponsel Pak Jarod berbunyi. Ternyata dari Handoko, saudaranya Pak Jarod yang tadi ditelepon tapi tidak bisa. Rupanya dia menghubungi balik.
Singkat cerita, mereka sampai di Jakarta dengan lancar. Lalu mereka menghadiri acara resepsi pernikahan saudaranya itu. Setelah itu, mereka juga menyempatkan diri untuk menginap semalam di Jakarta. Pagi harinya mereka pulang ke Temanggung. Perjalanan pun lancar sampai mereka tiba di jalur Alas Roban lagi. Karena badan sudah terasa capek dan perut sudah lapar, mereka berniat untuk mampir ke warung pecel lele KM15 itu lagi. Pak Jarot masih ingat betul lokasi dari warung pecel lele itu. Ada di samping rambu lalu lintas KM15. Dan setelah sampai di rambu KM15 itu, betapa terkejutnya Pak Jarot dan sekeluarga karena warung pecel lele itu sudah tidak ada. Dan yang bikin kagetnya lagi, ternyata samping rambu KM15 itu adalah jurang yang sangat curam. Jadi saat malam itu Pak Jarot dan sekeluarga makan pecel lele di atas jurang itu. Oke, jadi itulah tadi pembahasanku mengenai misteri dan kisah seram tentang jalur Alas Roban. Jika ada kata-kata saya yang salah di dalam video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Ketemu aku di video aku selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.